Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Pemerintah Kabupaten Tabanan memastikan akan melanjutkan pembangunan jalan tol yang menghubungkan Mengwi dan Gilimanuk. Jelang Idul Adha, permintaan hewan kambing meningkat di Kota Denpasar. Sejumlah pemain timnas Indonesia tiba di Bali untuk menjalani pemusatan latihan jelang pertandingan melawan Cina dan Jepang dalam leg 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Balai Besar Veteriner Denpasar bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana melakukan survei kesehatan terhadap hewan ternak di Desa Perancak, Kecamatan Negara. Petugas mendatangi para pemilik ternak di daerah ini dan menjelaskan kegiatan survei untuk mengantisipasi dan mendeteksi dini serangan penyakit terhadap hewan, yakni penyakit mulut dan kuku atau PMK, antraks, sura, dan lampi skin disease. Lalu petugas mengambil sampel 30 ekor sapi. Sampel akan dikirim dan diuji di Balai Besar Veteriner Denpasar untuk memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah tersebut. Sampai saat ini Kabupaten Jembrana masih aman dari serangan penyakit seperti PMK dan antraks. Di mana surveillance ini kerjasama dari Balai Besar Veteriner Denpasar bersama dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana. Kegiatan surveillance ini meliputi pertama surveillance penyakit PMK, kemudian yang kedua antrak, yang ketiga ada sura, kemudian ada yang terakhir LSD atau lumpy skin disease. Selanjutnya, karena ini merupakan kerjasama dari Balai Besar Veteriner Denpasar dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana, sampel sepenuhnya akan diperiksa di Balai Besar Veteriner Denpasar. Mungkin bisa kita informasikan dari surveillance yang kita lakukan itu untuk PMK, LSD, kemudian antrak, sura itu selalu negatif. Dinas Pertanian dan Pangan Jembrana berharap dengan survei kesehatan ini bisa mempertahankan status Jembrana sebagai daerah bebas penyakit hewan menular dan menjamin ketahanan pangan di sektor peternakan. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. It's just a really nice company and brand to be with. Welcome to Indonesia, welcome to Bali. Sejumlah pemain timnas Indonesia tiba di Bali. Mereka akan menjalani pemusatan latihan menjelang pertandingan melawan Cina dan Jepang dalam leg 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah bek kiri timnas, Shane Patinama. Shane menyempatkan diri bertemu dengan para penggemarnya di kawasan Seminyak, Kuta Badung pada akhir pekan lalu. Shane mengaku beberapa kali ke Bali bersama pasangannya menikmati keindahan Pulau Dewata. Ia yakin Indonesia akan meraih kemenangan melawan Cina. It's really nice, of course. It's really good weather, nice place, and just enjoy it. So we're gonna train soon, but for now it's good to relax. Yeah. You say this is not the first time you come to Bali? No. I've been here like 3-4 times. So it's last year I've been here with my fiance, and we were enjoying a lot. So it's a good place. Yeah, it's good. We're gonna be together with the team for a longer time. Because the last game against Australia we only had like 2 days. We only had 2 days, and now we have longer time to prepare. So it's gonna be good. Selain Shane Patinama, pemain andalan timnas Indonesia Ole Romeni juga sudah berada di Bali sejak Jumat pekan lalu. Penyerang asal Oxford United ini mengaku sudah tidak sabar bergabung dalam pemusatan latihan di Bali United Training Center di Gianyar. Yes, nice. This is my first time Bali, so I also think it's a little bit less hot, the humidity in Jakarta, so it's only better, you know. So yeah, really important matches. We know what we gotta do, you know. We have to win the games to make a chance to go to the World Cup. So but we always go for the win, so nothing changed.
Kedatangan para pemain di pemusatan latihan lebih awal akan menguntungkan karena mereka memiliki waktu yang lebih panjang sekitar 10 hari untuk berlatih dan menyesuaikan diri dengan suhu panas di Indonesia. Pemusatan latihan Timnas Indonesia sejak 26 Mei hingga 31 Mei 2025. Seluruh pemain Timnas Garuda akan kembali ke Jakarta pada tanggal 1 Juni 2025. Timnas senior ini dijadwalkan melawan Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Sedangkan pada 10 Juni 2025, Timnas bakal melawan tuan rumah Jepang. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Tikar berbahan polyester ternyata belum bisa mengalahkan tikar lontar berbahan alami. Terbukti, masih banyak perajin tikar lontar di Kabupaten Karangasem, Bali yang masih bertahan melayani pembeli. Para perajin ini sudah 30 tahun menjadi penganyam tikar lontar. Ini berarti masih banyak konsumen yang menyukai tikar dari anyaman daun lontar. Salah satunya adalah Martini. Hampir separuh hidupnya membuat anyaman tikar lontar. Ia bahkan mengajarkan kedua anaknya untuk melanjutkan usahanya di kemudian hari. Martini mengatakan, proses membuat tikar masih bergantung dengan alam. Daun lontar harus dijemur lebih dahulu di bawah terik matahari agar warnanya menjadi putih. Setelah itu, daun lontar dipotong memanjang dan siap dianyam. Sudah dari berapa lama buat tikarnya ini, Bu? 30 tahun. 2 tahun. Ini sehari satu tikar berapa hari buatnya, Bu? 2 hari. 2 hari ya. Prosesnya gimana, Bu? Pertama diapakan ini gininya, Bu? Bahannya. Dijemur. Setelah itu Lalu disebet. disebut ya. Ya. Setelah disebet, Bu, Ini diulat ya. ya. Harga berapa aja, Bu, dijual ini? 50, 25. 50 dan sampai sekarang sempat tidak laku, Bu? Apa laku terus nih? Laku terus. Tikar polyester yang banyak beredar belum mampu mengalahkan tikar lontar. Tikar ini masih banyak digunakan dalam upacara yatnya. Selain tahan air, tikar ini terbuat dari bahan alami dan lebih ramah lingkungan. Untuk menyelesaikan satu tikar lontar membutuhkan waktu 2 hari. Maka dari itu Martini membutuhkan bantuan kedua anaknya untuk memenuhi pesanan. Ini satu tikar ini berapa hari jadinya? 2 hari. 2 hari ya. Iya. Biasanya dijual kemana aja ini? Di Resiatin Hati Serayu. Untuk bahan bakunya ini dari mana? Dari lontar. Dari lontar ya. Itu biasanya beli atau metik sendiri? Beli. Dalam proses pembuatan menganyam ini ada kesulitan? Ada. Pada siang hari itu biasanya keras, sulit untuk dianyam. Terus paling bagus dia kapan dianyamnya mudah? Pada saat suasananya sejuk, nggak panas. Nggak panas ya. Ada kesulitan lagi misalnya dari segi bahannya apa mudah dicari? Atau sempat sulit? Kalau hujan-hujan tuh saat ngeringin susah. Kunci kesuksesan Martini terletak dari kemampuannya mempertahankan kualitas anyaman yang rapi dan tetap menggunakan bahan lontar berkualitas. Sayangnya karena bergantung dengan alam, saat musim hujan, perajin terpaksa tidak membuat tikar lontar karena bahan baku minim sehingga harga jual tikar ini menjadi lebih mahal. Meskipun demikian, Martini dan perajin lainnya di desa tidak pernah menyerah dan setia membuat tikar lontar. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem.